Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku ya. Kita kenalan dulu yuk. Nama aku Angelina Monalisa Febiantis Hombing, NPM 19 10271 dari kelas F. Beberapa minggu belakangan ini, aku lagi suka banget nonton film. Salah satunya film Steve Jobs. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngajak kalian semua untuk ngebahas satu film yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dan juga bisnis loh. Film yang berjudul Steve Jobs ini dirilis pada tahun 2015, yang merupakan film drama biografi yang menceritakan tentang perjalanan Steve Jobs bersama Apple Inc. dalam pengembangan produk andalan mereka yaitu iMac. Terus hubungannya dengan ekonomi dan bisnis apa dong ya? Nah, kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua apa hubungan film Steve Jobs dengan hukum ekonomi dan juga bisnis loh. Aspek hukum ekonomi yang terkandung di dalam film Steve Jobs yang pertama adalah ekonomi kreatif, yang kedua saham, yang ketiga, hak cipta. Yang keempat, pendirian perusahaan. Yang kelima, hak paten. Dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Film Steve Jobs yang tayang perdana pada tahun 2015 ini mengisahkan tentang perjuangan Steve untuk membuat suatu terobosan baru di dunia komputer. Steve Jobs menggunakan ide-ide kreatifnya dalam menciptakan iMac dari waktu ke waktu dan juga menggunakan terobosan-terobosan yang diharapkan dapat memikat masyarakat serta memiliki nilai guna yang lebih. Usaha yang dilakukan Steve Jobs termasuk di dalam ekonomi kreatif karena bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ekonomi kreatif di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Diawali dengan kegagalan presentasi suara untuk Apple Macintosh 128K, sehingga ia berpura-pura berpresentasi menggunakan properti komputer yang lain. Waduh, hal kayak gini sebenarnya nggak boleh dilakukan kan? Karena akan membohongi masyarakat tentang kecanggihan komputer ini. Hal tersebut di dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK loh. Dalam pasal 9 ayat 1 UU PK, bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang, dan juga jasa secara tidak benar. Lebih jauh, dalam menawarkan barang atau jasa ini, pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan serta mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai pasal 10 UU PK, yaitu yang pertama, ada harga atau tarif suatu barang dan jasa, yang kedua, kegunaan suatu barang dan jasa, yang ketiga, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa, yang keempat, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, dan yang terakhir, bahaya penggunaan barang atau jasa. Di dalam pembuatan komputer ini, Steve Jobs mengatakan bahwa ia akan menyantumkan hak cipta bagi seluruh orang yang telah melakukan pekerjaannya di dalam pembuatan komputer ini, tidak terkecuali teknisinya yang bernama Andy. Sehingga Andy melakukan usaha yang semaksimal mungkin agar namanya tercantum dengan baik. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun, peluncuran Apple Macintosh 128K atau yang kita bisa sebut dengan iMac 128K ini tidak berjalan mulus. Saham perusahaan Apple menjadi turun disebabkan oleh opini masyarakat bahwa harga yang ditawarkan dengan fasilitas yang tidak seimbang.
Salah satu instrumen investasi yang banyak diincar oleh investor pemula adalah saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 60 Ayat 1, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Steve Jobs akhirnya dipecat dari perusahaan yang ia bangun sendiri dan membuat perusahaan baru untuk bisa bersaing dan meluncurkan komputer baru yang bernama NeXT. Perusahaan itu sangat berkembang pesat hingga akhirnya Apple melirik dan membeli perusahaan tersebut dan mengangkat Steve Jobs sebagai CEO. Pembangunan perusahaan di dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam jabatan barunya, akhirnya Steve Jobs bisa meluncurkan rancangan iMac dan memenuhi pemasaran di seluruh dunia. Dan iMac terdaftar sebagai hak paten perusahaan Apple. Di Indonesia, hak paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten atau kita sebut sebagai Undang-Undang Paten. Sekian pemaparan materi review film Steve Jobs yang dilihat dari perspektif hukum ekonomi dan juga bisnis. Sekian materi dari saya, terima kasih.